Cerita Atlanta. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja yang agak bodoh yang berpikir bahwa hanya anak laki-laki yang dapat memerintah kerajaan. Jadi ketika seorang anak perempuan dilahirkan untuknya, dia tidak menginginkannya, dan bayinya sendirian di atas batu di bagian terdalam hutan. Pada awalnya, anak itu menikmati bermain dengan daun dan rumput yang tumbuh di sekitarnya, tapi segera mulai lapar dan dia mulai menangis. Seekor ibu beruang di sebuah gua di dekatnya mendengarnya dan datang kepadanya dengan anak kecilnya. Oh, anak kecil yang cantik. Kasihan sekali. Siapa yang meninggalkannya di sini? Beruang macam apa ini, Bu? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Lihatlah cakarnya, itu sangat berbeda. Ya, itu karena dia adalah beruang manusia, sayang. Aku suka dia. Bisakah dia tinggal bersama kita? Oh ya, kita bisa. Aku tidak akan membiarkan dia berbaring sendirian dan lapar seperti ini bahkan selama 1 menit di hutan. Kita akan menamainya siapa? Kita akan memanggilnya Atlanta. Lalu ibu beruang membawa Atlanta ke guanya dan merawatnya seperti seorang ibu. Tidak ada binatang lain di hutan yang menyerang anak itu karena mereka semua menganggapnya anak mereka sendiri. Segera, Atlanta tumbuh menjadi teman bermain yang baik untuk beruang dan hewan-hewan yang lainnya. Dia akan berlomba dengan cheetah dan berlari lebih cepat. Dia akan memanjat pohon dengan monyet dan memanjat lebih cepat. Dia akan berburu dengan singa dan berburu dengan lebih baik. Atlanta kuat, tidak kenal takut dan bijaksana. Suatu hari, kelompok wisatawan melewati hutan. Aku sangat lelah. Benar, seberapa jauh lagi? Wow! Nak, apa yang kau lakukan di sini sendirian di hutan lebat ini? Kita tidak bisa membiarkannya tetap di sini. Kita harus membawanya. Pergilah bersama kita. Datang ke desa kita dan tinggal bersama kita. Atlanta tidak begitu mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia, sehingga dia merasa penasaran. Dia mengikuti mereka sampai ke desa mereka. Ayo, istriku akan senang melihatmu. Maria, lihat siapa yang kita jumpai di hutan. Seorang gadis kecil? Apa yang dia lakukan sendirian di hutan? Bagaimana kau menemukannya? Apa? Kemarilah sayang, kemarilah. Maria dan John memperlakukan Atlanta seolah-olah dia semacam malaikat. Dan Atlanta belajar hal-hal menarik di desa. Dia memang kembali ke hutan, tetapi dia akan kembali ke desa dan tampaknya memiliki 2 keluarga. 1 keluarga di hutan, dan yang 1 di desa bersama John, Maria, dan manusia yang lainnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Atlanta tumbuh menjadi gadis yang kuat, cantik, juga pintar, secepat yang dia bisa. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari cerita Atlanta dan pergi ke negeri yang lainnya. Kerajaan milik raja yang sangat kuat dan sangat mulia yang bernama Oneos. Yang mulia, tahun ini anggur kita panen besar dan juga gandum. Lumbung kita dipenuhi biji-bijian dan kebun kita syarat dengan buah. Tahun ini kemakmuran kerajaan kita akan meningkat 100 kali lipat. Ini semua berkat para malaikat dan roh alam sehingga kita memiliki tahun yang limpah. Rencanakanlah sebuah karnaval. Sebuah tempat diberikan pada setiap peri, malaikat, dan roh. Dan biarkan semua orang membawa hasil panen terbaik untuk dipersembahkan kepada mereka sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Oh, ayah, itu adalah ide yang sangat bagus. Aku sendiri yang akan mengawasi semuanya. Jadi, semua warga kerajaan berkumpul dengan pangeran mereka dan mengorganisir karnaval yang benar-benar megah di ladang dan kebun anggur. Mereka membangun altar untuk semua peri, malaikat, dan arwah, mesbah untuk Ceres, yang telah menunjukkan kepada orang-orang cara menabur gandum, dan 1 untuk Bacchus yang telah memberitahu mereka tentang anggur, 1 untuk Merkuri yang datang di awan, 1 untuk Athena, Ratu Udara, 1 untuk penjaga angin, dan 1 untuk pemberi cahaya, dan juga 1 untuk Raja Laut, dan 1 untuk yang itu.
Mereka menyimpan yang terbesar, tandan buah anggur dan biji-bijian terbaik mereka di setiap altar. Akhirnya, mereka membangun api dan mempersembahkan semuanya ke dalam nyala api, percaya bahwa asap yang membumbung naik ke langit membawa berkah bagi mereka. Terimalah terima kasih kami yang tulus dan atas semua berkat kali. Suara drum. Semua orang kerajaan pulang dengan hati yang gembira, berpikir bahwa mereka mungkin menyenangkan semua peri, malaikat, dan roh yang ada. Tapi mereka tidak. Orang-orang di negara ini telah melupakan peri Diana, peri penjaga hutan. Dan peri Diana tidak senang tentang itu. Ini benar-benar penghinaan. Tidakkah manusia menyadari bahwa itu adalah hutan dan pohon yang memberi mereka hadiah hujan, melestarikan lumpur dan juga kesuburan tanah mereka? Beraninya mereka menghina hutanku dan makhluk mereka seperti itu. Penjaga hutan yang hebat, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Kita akan menghukum mereka. Mereka akan membayar semuanya. Malam itu, warga negara tidur dengan damai. Mereka tidak tahu malapetaka yang akan datang kepada mereka. Apa itu tadi? Aku belum pernah mendengar hal yang menghancurkan seperti itu. Semua penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan obor api, dan apa yang mereka lihat? Makhluk yang begitu mengerikan, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka mencoba menakut-nakutinya dengan obor, tetapi itu hanya membuatnya lebih marah. Dengan liar dia berlari di ladang, merobek tanaman yang baru saja dipotong dan menghancurkannya. Itu terinjak tanpa ampun di karung anggur, menghancurkan tanaman. Penduduk desa merasa takut, dan mereka pergi menghadap raja. Yang mulia, makhluk yang mengerikan meletakkan limbah ke semua ladang dan kebun kita. Makhluk? Itu terlihat seperti babi hutan tetapi tidak. Panen berlimpah yang kita miliki tahun ini begitu banyak yang dihancurkan. Jika kita tidak menghentikan makhluk ini segera, kita akan kehilangan segalanya. Ini setelah para peri, malaikat, dan roh telah begitu baik kepada kita yang mulia. Dalam karnaval, kita membangun altar peri, malaikat, dan roh. Kita pasti telah melupakan seseorang. Raja memeriksa daftar roh, peri, dan juga malaikat. Kita lupa penjaga hutan. Kita menjadi begitu terobsesi dengan ladang dan kebun kita sehingga kita lupa pentingnya hutan dan pohon serta makhluk-makhluknya. 2 kali. Tidak heran dia menghukum kita. Adakan festival besar untuk menghormati Putri Diana, penjaga hutan. Orang-orang kerajaan berkumpul untuk memberi penghormatan kepada penjaga hutan, peri Diana. Tapi ketika mereka menyalakan api upacara, babi hutan besar muncul dan melenyapkannya. Orang-orang berlari menjerit dan menjerit dari tempat itu. Bahkan raja dan pangeran juga merasa takut. Peri Diana muncul di depan mereka. Aku menerima permintaan maaf kalian, tapi kalian telah menawarkannya hanya karena tanaman berharga kalian dihancurkan. Coba dan tangkap babi hutan itu. Ketika orang-orang kalian hidup dalam ketakutan terus-menerus dan tidak tahu bagaimana mengendalikannya, mereka tidak akan pernah lagi tidak menghormati hutan dan juga makhluk-makhluknya. Aku akan pergi untuk menangkap makhluk itu. Tidak, Ayah. Karnaval ini adalah tanggung jawabku. Aku akan pergi dan menangkap makhluk itu. Baiklah, tetapi kau tidak akan bisa melakukannya sendiri. Kau harus memiliki tim pemburu dan pejuang terbaik bersamamu. Lalu, pesan-pesan pun dikirim ke seluruh kerajaan dan bahkan kepada kerajaan tetangga untuk meminta bantuan dari para pemburu dan pejuang terbaik di sana. Pada hari yang ditentukan, mereka semua berkumpul untuk bertemu dengan sang pangeran. Bisakah kau mempercayainya, seekor babi hutan yang kulitnya tidak bisa terbakar atau ditusuk oleh panah? Seekor babi hutan yang telah menghancurkan hampir semua hasil panen kerajaan ini? Aku tidak sabar untuk memburu makhluk itu. Aku yakin semua ini berlebihan. Mengapa raja membesar-besarkan informasi dan menyebut pemburu dan pejuang terbaik dari kerajaan sendiri dan lainnya? Seorang wanita berbicara tentang berburu? Itu aneh. Mungkin kau tersesat. Ini adalah
pertempuran para pemburu dan pejuang. Dan itulah sebabnya kenapa aku ada di sini. Apakah kau mencari seorang suami? Ini bukan waktu yang tepat. Kau tahu, temui aku setelah aku menangkap babi hutan. Kita akan melihatnya di hutan. Atau apakah kau terlalu takut untuk melihat seorang gadis menangkap babi hutan yang berharga dan kau akan bersembunyi di balik amarahmu? Selamat datang tuan-tuan dan nyonya. Kita membutuhkan bantuan. Kita tidak akan membantu jika dia ikut. Iya, jika dia ada di sana, kita semua akan pergi. Dalam hal ini, aku tidak bisa memaksa kalian untuk tetap tinggal. Jika kalian tidak memiliki keberanian untuk menerima bahwa seorang wanita mungkin sekuat kalian atau mungkin lebih, maka kalian tidak memiliki keberanian untuk menghadapi babi yang perkasa. Putuskan sekarang, apakah kalian tetap tinggal atau kalian pergi? Para pemburu tinggal dan tim pergi mencari babi hutan. Mereka melihatnya menuju ke hutan. Kita tidak akan membunuhnya. Yang harus kita lakukan adalah menangkapnya, lalu celupkan semua panahmu ke sini. Ini akan membuat makhluk itu menjadi tidak sadar. Mereka memasuki hutan dan memanjat pohon atau bersembunyi di balik batu. Seorang pemburu menembakkan panah ke makhluk itu. Panah itu pecah menjadi dua saat bersentuhan dengan kulitnya yang keras. Babi itu menjadi sangat marah sehingga ia merenggut pohon tempat si pemburu duduk. Dia baru saja akan menyerang pemburu ketika Atlanta melompat di kepalanya dan menusuk tombak di sisinya, yang kecepatan dan kekuatannya sedemikian rupa sehingga babi hutan itu menjadi goyah. Pangeran berlari keluar dan membidik panah lain pada makhluk itu, dan babi hutan itu jatuh pingsan. Dia dimasukkan ke dalam sangkar logam setelah Atlanta memberikan obat untuk luka-lukanya. Tenanglah, kau akan baik-baik saja sekarang. Mungkin Peridiana akan senang melihat ini. Oh, iya. Aku merasa senang. Aku senang kau memperlakukan babi hutanku dengan penuh kasih sayang. Dan aku senang denganmu, Pangeran. Karena melihat nilai seorang wanita dan tidak menilai dia lemah hanya karena dia adalah seorang wanita. Aku bersyukur bahwa semua karunia telah dikembalikan ke tanah kalian. Terima kasih banyak, penjaga hutan. Kami mohon maaf karena tidak menghormati. Kami sekarang telah belajar pelajaran kami. Tidak akan pernah lagi kami melupakan pentingnya hutan, pohon, dan makhluk-makhluknya dalam kehidupan kami. Raja bahagia dan seluruh negeri bersuka cita. Mereka memberikan tempat kehormatan khusus kepada Atlanta karena menyelamatkan tanah mereka. Ada pesta dan menari sepanjang malam. Kau luar biasa di sana tadi. Kau juga, Pangeran. Kau memberikan pukulan pertama yang paling penting. Aku harus segera kembali. Oh ya, tapi bisakah kau tinggal beberapa hari lagi? Kumohon, aku benar-benar ingin mengenalmu. Itu pun jika kau tidak keberatan. Aku kira beberapa hari tidak apa-apa. Kita bisa menjelajahi hutan bersama. Tentu saja, suatu kehormatan bisa berburu dengan... Ya, untukku juga.